PNS kerja 30 tahun, uang JHT sekitar 60 juta. Rencana perubahan sistem pensiun PNS dari berbasis Pay as you go menjadi pilih pundit masih dalam kajian pemerintah. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI Jakarta Ety Agustiani menuturkan sejatinya pihaknya mendukung seluruh skema yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam kalkulasi yang nantinya akan ditetapkan. Apapun yang diatur dengan pusat, kita akan ikut, ujarnya kepada wartawan. Ety menjelaskan, pada dasarnya PNS paham bahwa setiap bulan gajinya yang didapat dipotong secara sistem iuran wajib pegawai negeri atau IWP. Adapun potongan untuk IWP besarannya mencapai 10% untuk 3 komponen, yakni asuransi kesehatan, program jaminan hari tua atau JHT, dan program pensiun. Adapun rincian IWP bagi PNS aktif atau pensiunan sebesar 10%, sementara untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan atau IWP tersebut terdiri dari 2% untuk BPJS Kesehatan dan 8% untuk program yang dikelola Taspen, sebesar 3,25% untuk tabungan hari tua atau THT, dan 4,75% untuk program pensiun. Seluruhnya jika dijumlah mencapai 10%. Skema yang baru memang masih RPP, itu yang dari penghasilan, bukan gaji. Kami menunggu dari pusat skema yang baru yang masih RPP, itu jelasnya. Dia juga tak menampik pernyataan Menpan RB yang menyatakan bahwa manfaat yang diberikan pada PNS sangat kecil. Bagi Ety, kecilnya manfaat yang diterima itu disebabkan karena potongan yang dikenakan selama ini juga masih dalam jumlah yang sangat kecil. Karena iurannya kecil ketika ditabung kecil, jadi seimbang, yang dikumpulin kecil dapatnya kecil. Dia melanjutkan, ketika nantinya skema RPP yang baru akan muncul dengan pemotongan yang lebih besar, maka otomatis manfaat yang didapat akan menjadi lebih besar. Ety menganalogikan, nantinya ketika seorang PNS pensiun, dia akan mendapatkan komponen dari PNS atau potongan dana kelola yang masuk ke Taspen itu. Komponen THT akan dibayarkan sekali ketika pensiun dan komponen program pensiun yang akan didapat tiap bulan. Dengan kecilnya presentasi pemotongan, dia pun tak heran bahwa manfaat yang didapat pun sangat kecil. Sebagai gambaran, misal ada pegawai yang sudah 30 tahun kerja terhitung mulai dari CPNS sampai pensiun, itu kan masa kerjanya sekitar 30 tahun. Nanti dia paling mendapat uang JHT itu sekitar 58 sampai 60 jutaan saja. Kecil memang. Sederet tunjangan yang masih bisa PNS dapatkan di 2021. Profesi PNS masih menjadi idaman hingga saat ini, tercermin dari banyaknya masyarakat yang menunggu pembukaan pendaftaran CPNS tahun ini. Bagaimana tidak, PNS adalah jabatan yang tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Gaji yang diterima tetap dan ditambah berbagai tunjangan yang didapatkan. Sebut saja tunjangan yang paling terbaru adalah gaji ke-13 yang diterima pada bulan ini. Meski ada pandemi COVID-19, namun PNS tepat mendapatkan tunjangan tersebut. Ada juga tunjangan kinerja yang diterima beberapa PNS seperti Direktorat Jenderal Pajak. PNS DJP Kementerian Keuangan akan mendapatkan tukin sesuai dengan pencapaian masing-masing KPP-nya yang diterima pada bulan Juli setiap tahunnya. Adapun tukin DJP ditentukan oleh Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015
di mana tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.000 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi di DJP, misalnya Eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Tunjangan terbaru adalah untuk PNS yang berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diteken Jokowi pada 8 Juni 2021. Dalam aturan ini disebutkan bahwa PNS Kemenparekraf akan mendapatkan tunjangan kinerja setiap bulannya di luar penghasilan tetap atau gaji pokok. Tukin diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi dan individu. Besaran tukin akan diberikan sesuai jenjang jabatan. Dalam lampiran Perpres disertakan besaran tukin dari yang terbesar 33,2 juta untuk jenjang tertinggi 2,5 juta untuk yang terendah. Menteri akan mendapatkan 150% dari tukin jabatan tertinggi di instansi tersebut dan terhitung sejak Januari 2020. Sementara pajak menghasilkan akan dibebankan ke gaji PNS bakal naik tahun depan, intip besarannya saat ini. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil tahun depan ramai diperbincangkan. Kabar baik karena sudah beberapa tahun gaji PNS tidak naik. Kenaikan gaji pokok PNS terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2019. Kenaikan ini diumumkan pada nota keuangan di bulan Agustus 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan gaji pokok PNS pada saat itu dipukul rata 5% untuk semua abdi negara yang aktif dan pensiunan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok tersebut 5 triliun hingga 6 triliun. Dengan demikian, hingga saat ini sudah 2 tahun PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Hal inilah menjadi alasan banyak yang menduga kenaikan gaji pokok PNS akan dilakukan tahun depan. Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Ratmawarta memilih untuk tidak memberikan detail mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang beredar. Ia meminta agar menunggu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Agustus mendatang. Kebijakan semacam itu akan